Ada informasi mengenai 5 saham baru yang resmi masuk ke dalam indeks LQ45. Selain persoalan likuiditas dan juga free float, Anda melihat kinerja keuangan dan juga prospek bisnis perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ45 yang baru ini seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita melihat dari konstituennya ya, yang masuk ini memang sedang mengalami satu likuiditasnya juga banyak yang meningkat ya, karena seperti waskita yang kemarin sudah divestasi lumayan banyak, itu juga meningkatkan volume perdagangan. Itu juga salah satu dari faktor likuiditasnya betul, dan dari kinerjanya pun mengalami perbaikan ya, seiring dengan perbaikan ekonomi juga gitu. Jadi memang ada potensi menjadi lebih baik ya untuk keuangannya, tapi balik lagi tentu saja masih ada resiko seperti misalnya AMRT. Kalau seandainya inflasi terlalu tinggi, pastinya bisa berpotensi nge-hit mereka punya potensial revenue ke depannya. Jadi memang masih ada resiko-resiko yang juga harus diamati seperti itu, Mas. Oke, Mas Riko, di tengah likuiditas dan juga kinerja keuangannya juga yang mengalami perbaikan, sebetulnya dari 5 saham baru LQ45 yang baru masuk ini, sebetulnya yang masih memiliki valuasi yang menarik yang mana saja di Mas Riko? Sebenarnya kalau dari segi valuasi ya, BEFIN dan AMRT masih cenderung rendah ya dibandingkan dengan yang lainnya seperti itu. Tapi kembali lagi, bukan artinya dengan valuasi yang tinggi itu tidak ada potensi saham itu bisa naik lagi gitu. Karena seperti MTEK yang termasuk ke saham growth stock, memang biasanya diperdagangkan pada valuasi yang tinggi ya. Karena ya mereka menjanjikan prospek di masa depan yang cukup cerah gitu. Yang dipercaya oleh investor cukup cerah seperti itu. Apa sih sebenarnya yang menjadi perhatian investor ketika sebuah saham atau emiten begitu ya masuk ke dalam indeks LQ45 pasti menghijau, terus keluar dari indeks LQ45 merah nih ya, sama dengan hari ini yang rata-rata yang keluar juga memerah, yang masuk malah menghijau. Apa sih sebenarnya yang cenderung dilihat oleh investor? Sebenarnya ini karena faktor rebalancing ya Mas ya, persiapan untuk rebalancing tepatnya. Karena kan rebalancingnya ini di 1 Februari ya sebenarnya. 2 Februari. Jadi ini yang menyebabkan para pengelola indeks fund yang mirroring ke LQ45 atau IDX30 itu harus mengeluarkan 5 saham yang tadi dari portofolio mereka dan menambahkan 5 saham baru ini ke portofolio mereka. Jadi ada tekanan dan jual dan beli dari para pengelola indeks fund ini, Mas. Oke, apakah artinya dengan 5 saham LQ45 yang tersingkir ini, para investor juga telah meninggalkan saham-saham ini dan melihat prospeknya kurang baik gitu dibandingkan dengan LQ45 atau emiten-emiten yang baru masuk dalam konstituen LQ45 ini? Sebenarnya kalau dilihat secara fundamental enggak juga ya Mbak ya. Jadi memang kalau kita melihat secara fundamental mikroekonominya enggak artinya dengan dikeluarkan dari indeks LQ45 itu fundamentalnya sudah jelek, atau dengan dimasukkan ke LQ45 fundamentalnya menjadi karena fundamentalnya baik gitu. Tapi ini lebih ke short term volatility aja ya. Jadi karena ada tadi tekanan beli dan jual, ada faktor pelemahan dan faktor tekanan beli, itu menyebabkan fluktuasi harga jangka pendek. Tapi kalau ditinggalkan untuk jangka panjang saya rasa enggak seperti itu.